Kalau kalian masih newbie, masih baru, kalian bisa mengikuti pola yang sudah saya sampaikan ini. Jadi dibuatkan tabel bagian mana yang mau diparafrase, kalimat mana atau beberapa kalimat yang mau diparafrase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setelah menonton video ini kalian nggak copy paste lagi, paham apa itu parafrase. Sedangkan bagaimana memparafrasenya itu butuh proses ya, bukan bim salabim dalam semalam itu prok. Ini video saya buat karena memang ada request dari adik saya di Poltekkes Solo. Nah, sebelum berbicara apa itu parafrase, saya mau menunjukkan dulu sebenarnya kenapa sih parafrase itu dibutuhkan. Nah, ini coba kita lihat ke contohnya. Ini ada contoh tulisan yang sudah saya siapkan. Tulisan ini diambil dari 3 artikel ini yang sudah saya copy paste. Ini diibaratkan sebagai misalnya ini mahasiswa yang hobi copy paste, ambil satu paragraf kemudian dipastekan di Word-nya. Untung-untung si mahasiswanya punya kemampuan Microsoft Word. Kalau enggak biasanya enggak diedit sama sekali. Nah, kemudian ini saya tampilkan Turnitin. Turnitin ini adalah salah satu aplikasi yang biasa digunakan oleh dosen. Turnitin ini berbiaya ya. Biasanya di kampus itu, kalau di kampus saya itu per tahunnya itu sekitar 83 juta langganan per tahun. Ini saya login dulu. Ini adalah tampilan awalnya. Kebetulan saya ini adalah pengelola jurnal, jadi ya wajib ada Turnitin. Nah, pada bagian ini coba saya submit tulisan yang tadi. Ini sudah saya buat first name-nya, last name-nya, submission file-nya, judulnya saja. Kemudian mencari tulisan yang kita ambil. Nah, 80%. Nah, ini kita mau melihat ini similarity-nya atau tingkat plagiasinya 80%. Apa saja yang diplagiasi dan ke sumber mana yang diplagiasi. Nah, ini tinggal diklik contoh tulisannya, nanti ditunjukkan. Jadi nggak bisa bohong. Makanya sering saya bilang seperti ini, bersyukur kalau seandainya kampus kalian belum menggunakan sistem Turnitin ini atau cek plagiasi. Tapi kalian perlu berjuang lebih ketika kampus kalian sudah menerapkan pola-pola seperti ini. Jadi nggak bisa lagi copy paste. Kenapa copy paste? Ya kebiasaan dari kuliah semester 1 dulu. Nah, ini adalah contohnya. Ini kan ada angka 1. Kemudian di sini ada angka 3. Itu adalah tulisan-tulisan yang diplagiasi. Nah, kemudian bagaimana cara melihat sumbernya? Ya klik saja angka 1 ini, nanti klik yang digilip ini. Nah, kalian bisa melihat, oh ternyata ini yang diplagiasi. Sama kan dengan yang ini? Mana ya? Nah, ini. Sama kan? Customer citizenship. Nah, di sini juga ditunjukkan customer citizenship. Nah, itulah yang menyebabkan kalian butuh pengetahuan tentang parafrase. Jadi tidak bisa di copy paste. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi. Apa itu parafrase? Parafrase itu kegiatan menulis ulang tulisan orang lain yang sudah diterbitkan. Yang sudah diterbitkan ini maksudnya adalah yang sudah dikoneksikan dengan internet. Karena itu tulisan-tulisan masa lalu atau buku-buku lama itu cenderung tidak tercek plagiasinya karena nggak pernah di-online-kan. Tapi kalau tulisan sudah di-online-kan itu bisa dicek plagiasi. Bahkan blog pribadi pun yang sudah di-online-kan itu bisa dicek sebagai plagiasi. Nah, di sini parafrase itu kegiatan menulis ulang tulisan orang lain yang sudah diterbitkan tanpa menghilangkan maksud utamanya dan wajib mencantumkan nama pemilik tulisan. Jadi ditulis ulang tulisan yang sudah terbit ini, kemudian nggak boleh dihilangkan maksud utamanya dan wajib mencantumkan nama pemilik tulisan. Contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Teresia, judulnya Dakwah dan Intoleransi dalam Institusi Publik. Kemudian ini adalah tulisan asli dari Teresia. Saat ini Indonesia telah memasuki masa new normal di masyarakat bla 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 sampai wabah. Nah, ini bisa diparafrase. Contoh yang pertama misalnya, masyarakat Indonesia terus berusaha menyesuaikan diri dengan
hal-hal baru karena dampak pandemi COVID-19. Octaviani, karena tulisan belakangnya ya, tulis nama belakangnya, kemudian 2021. Artinya apa? Tulisan yang setelah diparafrase dengan teks aslinya itu berbeda, hanya saja maknanya sama. Dia sama-sama menyatakan bahwa masyarakat Indonesia ini sedang menyesuaikan diri nih di masa new normal. Atau kalau ingin parafrase model lain, bisa jadi Octaviani 2021 menyampaikan bahwa berbagai upaya terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk beradaptasi dengan kondisi serba baru selama COVID-19. Nah, kalau sudah seperti ini dicek, ini tidak akan tercek sebagai plagiasi. Turnitin itu bisa melacak 6 kata yang sama. Jadi nggak usah kita ngomong satu paragraf deh. 6 kata yang sama saja dia bisa mengecek loh. Karena itu memang harus ada beberapa tips dan trik yang dilakukan untuk memparafrase tulisan. Nah, ada perbedaan antara parafrase dan ringkasan. Nah, ini seringkali disamakan oleh penulis pemula. Kalau parafrase itu dia fokusnya pada ide utama dan umumnya dibuat per kalimat. Nah, kalau ringkasan itu biasanya, nah ini seperti contoh yang di sebelah kanan layar kalian, ini ada tulisan yang panjang. Kemudian kalau dijadikan hanya 1 atau 2 kalimat saja, itu namanya diringkas, bukan diparafrase. Kalau diparafrase itu adalah biasanya misal 1 kalimat atau 2 kalimat dijadikan 1 kalimat. Diambil ide utamanya, kemudian ditulis ulang dengan kalimat kita sendiri. Nah, karena itu bagaimana tips memparafrase tulisan? Yang pertama, baca bagian yang akan diparafrase. Jadi memang harus dibaca dulu. Dipahami 1-2 kalimat yang mau diparafrase. Kemudian pada bagian membaca ini, coba diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berusahalah untuk membaca sumber utama. Maksudnya seperti ini. Coba lihat contoh di sebelah kiri layar kalian. Ada sebuah tulisan, yang tulisan ini dia mengutip si Zhou. Atau saya berikan saja ya contoh. Nah, ini saya mengutip dari sini tadi. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, nah jadi si Hudi Prasetyo dan Wahyudi ini dia mengutip tulisan si Zhou. Mana tuh sih tulisan si Zhou tadi? Nih. Nah, si Zhou nih. Dia mengutip tulisan si Zhou ini. Nah, kalau seandainya kalian mengutip lagi tulisan dari si Zhou, artinya apa? Ada kutipan dalam kutipan. Nah, ini yang saya maksud bahwa coba telusuri tulisan utamanya. Nah, ini berusaha untuk membaca sumber utama. Kalau seperti ini jangan dikutip, tapi berusaha untuk mengetahui tulisan si Zhou ini seperti apa sih. Ya tinggal dicari saja. Ini kan namanya Zhou nih. Cari di daftar pustakanya. Di bagian akhir itu kan ada daftar pustaka. Nah, ini Zhou nih 2015. Nah, ini yang kalian cari di Google Scholar atau di Google juga boleh. Ini dipastekan saja di sini. Jadi kalian harus membaca sumber utama. Nah, ini kan tulisan si Zhou. Zhou nih tulisannya. Tapi kalau seandainya misalnya Pak sudah saya cari tapi tidak saya temukan sumber utamanya, atau kalau bahasa Inggris itu nggak bisa jadi alasan ya. Tapi kalau sudah saya cari tapi nggak ditemukan. Kalau seandainya memang seperti itu, cara ngutipnya seperti ini. Ini kan yang memiliki tulisan ini adalah si Prasetyo ya. Jadi nulisnya Zhou dan kawan-kawan dalam Prasetyo, artinya ini ada di dalam tulisannya Prasetyo 2018 menjelaskan teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan pengetahuan merupakan tantangan utama di era 4.0. Artinya apa? Penyampaian ini langsung kita parafrase. Ini kan kalimat aslinya berdasarkan beberapa penjelasan dengan disampaikan oleh Zhou dan kawan-kawan. Secara umum ada 5 tantangan yang akan dihadapi di ini. Nah, nyampe di sini kita rubah kalimatnya. Nah, kemudian bagaimana jika misalnya nih ada misalnya ini tulisan kalian yang ini sudah dipublikasi. Kemudian ada orang lain yang mau mengutip. Nah, Zhou dan kawan-kawan dalam Prasetyo dan Sutopo dapat menjelaskan bahwa kan nggak mungkin dia menjelaskan bahwa Zhou dan kawan-kawan dalam Prasetyo dan Sutopo dalam siapa yang jadi penulis ini begitu. Berarti apa? Ada 3 kali kutipan.
Nah, karena itu saya sangat menyarankan ketika kalian menemukan tulisan-tulisan seperti ini, langsung telusuri tulisan sumber utamanya. Jangan biasakan menggunakan kata dalam-dalam seperti ini. Terkadang maknanya sudah berbeda. Jadi, langsung ke sumber utama. Itu yang pertama. Yang kedua, tulis kata kunci untuk satu kalimat. Hindari memparafrase terlalu banyak kalimat. Jadi, kalau memparafrase itu jangan sampai beberapa kalimat ya. Cukup 1 atau 2 kalimat saja, kemudian fokus. Dari satu kalimat itu fokus cari kata kuncinya. Nanti akan saya berikan contohnya di tabel. Kemudian cari sinonim atas kata kunci utama tersebut. Jadi kata kunci yang sudah ada dicari sinonimnya. Kemudian baru tulis ulang dengan bahasa sendiri dengan memperhatikan. Boleh merombak total bahasa penulis menggunakan bahasa sendiri atau boleh menggunakan susunan penulis tetapi mengganti beberapa kata dengan sinonim. Kemudian jangan lupa ditulis referensi bacaannya. Kalau tidak kalian tulis, berarti kalian sama seperti pencurian properti intelektual. 6 kata dari orang lain yang kalian ambil tanpa menuliskan sumbernya itu disebut sebagai pencurian properti intelektual. Wow. Kemudian nah yang keempat ini yang terpenting, kembangkan kalimat selanjutnya menggunakan bahasa sendiri. Ayo kita masuk ke contoh. Nah, ini contohnya sudah saya buatkan. Contoh ini mengikuti langkah-langkah di tips ini ya. Jadi tadi kan disuruh mencari satu kalimat saja atau 2 kalimat. Nah ini contoh parafrase. Kalau kalian masih newbie, masih baru, kalian bisa mengikuti pola yang sudah saya sampaikan ini. Jadi dibuatkan tabel bagian mana yang mau diparafrase, kalimat mana atau beberapa kalimat yang mau diparafrase. Nah ini tulisannya saya ambil dari Zhou. Zhou ini mengatakan bahwa istilah industri 4.0 itu sebenarnya muncul di Jerman tahun 2021 saat perayaan Hannover begitu ya. Kemudian saya kan tadi mengatakan bahwa cari kata kuncinya. Nah di sini kan ada kata kunci nih, istilah. Ditulis saja dulu di sini istilah. Ada industri 4.0, ditulis di sini 4.0. Di sini ada kata lahir nih, kata kuncinya lahir. Kemudian ada Jerman, ada diadakan. Ini adalah kata kunci yang ada di satu kalimat ini. Kemudian jangan buru-buru memparafrase, cari sinonimnya dulu. Nah, cari sinonim istilah. Ini saya copy. Kemudian ketik saja di sini sebenarnya sinonim istilah. Nah ini kan ada www.sinonimkata.com. Coba kita lihat istilah ini apa saja sinonimnya. Nah ada kata, ada nama, ada sebutan, ada terma. Ini kita copy kemudian dipastekan ke sini. Artinya apa? Kata kunci istilah bisa diganti oleh beberapa sinonim ini. Kalau industri 4.0 ini nggak apa-apa, tidak usah disinonim. Kata lahir ini cari sinonimnya. Lahir itu sinonimnya ada beberapa. Jerman tidak perlu. Diadakan ini sinonimnya dilaksanakan atau dilakukan. Nah, kemudian tadi saya mengatakan bahwa kalau kalian mau boleh menggunakan tata kalimat penulis, tetapi harus mengganti kata yang ada sinonimnya. Nah, misalnya ini istilah kita ganti dengan kata sebutan. Sebutan untuk industri 4.0, kata ini secara resmi lahir. Kata lahir kita ganti dengan kata muncul. Tadi kata istilah diganti dengan kata sebutan ya. Ini ada sebutan di sini. Kemudian kata lahir saya ganti dengan kata muncul. Kemudian kata diadakan ini saya ganti dengan dilaksanakan. Sehingga bahasanya sebutan untuk industri 4.0 muncul untuk pertama kalinya di Jerman ketika dilaksanakan perayaan Hannover tahun 2011. Nah, jangan lupa ditulis siapa yang mengatakan. Seperti itu ya. Jadi tetap menggunakan struktur tulisan si penulis, tapi gunakan ganti beberapa kata yang bisa yang memiliki sinonim begitu. Atau kalau mau digayakan tulisannya juga bisa. Zhou dan kawan-kawan menyebutkan bahwa kalau di sini Zhou-nya di dalam kurung, kalau di sini Zhou-nya di luar. Nah, tahunnya dibuat dalam kurung. Menyebutkan bahwa kata industri. Nah, di sini kata istilah saya ganti dengan kata.
Ini kan kata juga sinonim dari istilah. Kata industri 4.0 muncul untuk pertama kalinya di Jerman ketika dilaksanakan Hannover Fire tahun 2011. Nah, atau juga bisa ditulis seperti ini. Terma, nah ini kan terma ada di sini nih. Terma industri 4.0 menurut Zhou dan kawan-kawan muncul untuk pertama kalinya di Jerman ketika dilaksanakan Hannover Fire tahun 2011. Nah, sebenarnya tiga kata ini maknanya sama saja dengan yang disampaikan oleh Zhou. Tapi di sini kan saya memberikan permainan kata di sini. Zhou-nya kadang-kadang saya taruh di tengah, kadang-kadang ditaruh di depan, kadang-kadang di akhir. Ya, nanti kalian setelah mengetahui tentang parafrase ini bisa banyak bervariasi. Itu contoh ketika menggunakan susunan yang asli ya, kalimatnya ini. Atau kalau kalian mau menggunakan kalimat sendiri juga bisa. Jadi kalian ambil intinya, intinya ini adalah kata industri 4.0 itu pertama kali muncul di Jerman. Itu intinya ya. Kemudian dikembangkan sendiri. Industri 4.0 merupakan sebuah istilah yang muncul di Jerman tahun 2011, tepatnya saat pelaksanaan Hannover Fire. Zhou dan kawan-kawan 2015. Ini sama saja. Tapi kan kalimatnya sudah berbeda. Ini kalau contoh menggunakan kalimat sendiri. Kalau kalian sudah mampu untuk mengolah, tapi kalau kalian masih belum mampu untuk mengolah, bisa menggunakan susunan asli tapi diganti beberapa kata yang memiliki sinonim. Nah, yang terakhir, agar tulisan kalian itu terhindar dari copy paste juga, kalimat utama dari Zhou ini yang sudah kalian parafrase, kalian kembangkan sendiri. Ini dikopikan ke sini dulu. Industri merupakan sebuah istilah ini kan saya kopikan. Kemudian baru dikembangkan kalimatnya. Industri, bagaimana cara mengembangkan kalimatnya? Setelah kalian membaca industri 4.0 merupakan sebuah istilah yang muncul di Jerman 2011. Nah, ambil salah satu kata terpenting di kalimat ini, kemudian hadirkan di kalimat berikutnya. Ini saya ambil kata industri 4.0, kemudian saya taruh di sini. Strategi 4.0 diusung oleh Jerman guna mendukung pengembangan bisnis nasional. Negara ini, nah kan terhubung dengan kata Jerman nih, dikenal sebagai lumbung produsen dengan banyak merek-merek yang telah terkenal. Contohnya saja mobil berkualitas dunia dengan merek Audi, Mercedes-Benz, BMW, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi pionir dalam industri 4.0 merupakan langkah terbaik yang dilakukan oleh Jerman. Nah, jadi satu paragraf. Nah, pertanyaannya, Pak, kok bisa Bapak menghasilkan kalimat lain setelah ada kalimatnya ini? Karena itu dibutuhkan bacaan lebih. Jadi ketik saja di Google industri 4.0 di Jerman. Nah, nanti kalian punya beberapa referensi bacaan, kemudian dari bacaan tersebut kalian bangun menjadi sebuah paragraf utuh. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan tentang parafrase. Apa itu parafrase, kemudian bedanya dengan ringkasan, pentingnya parafrase seperti apa, dan tipsnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang nggak paham, saya yakin ada yang nggak paham, silakan ditulis di kolom komentar. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.